Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang berita yang mulai viral, yaitu rencana dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang akan tetap evaluasi Shin Tae-yong dan juga Timnas Indonesia, walaupun Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan yang penting dan juga tentunya bersejarah atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Dengan demikian, Timnas Indonesia kita membuka peluang untuk bisa lolos minimal ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kalau bagi saya teman-teman, yang namanya evaluasi itu adalah hal yang wajar. Karena evaluasi bisa dilakukan setiap saat untuk juga bisa melihat perkembangan dari suatu program, kebijakan, atau aktivitas. Jadi pada saat memang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir masih ingin melakukan evaluasi, saya pikir itu adalah hal yang baik dan juga sinyal yang positif. Bahwa memang perlu juga tetap menjaga konsistensi perkembangan dari Tim Nasional Indonesia. Karena kemenangan Tim Nasional Indonesia atas Arab Saudi ini menjadi headline atau berita utama dari beberapa media di luar negeri yang memang biasa membahas tentang olahraga sepak bola. Jadi saya pikir pada saat nanti akan ada evaluasi tentu akan ada yang namanya pertukaran informasi dan juga yang namanya brainstorming, artinya diskusi di antara satu sama lainnya untuk bisa mempertahankan performa dari Tim Nasional Indonesia kita. Karena targetnya adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia kan? Targetnya kan seperti itu dari federasi. Jadi ya tentu dalam hal ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir ingin menjaga agar timnas kita ini performanya bisa dipertahankan. Makanya kan kita tahu bahwa Pak Erick Thohir ini juga masih coba untuk mencari tambahan pemain. Ya mungkin juga pemain keturunan lain yang berada di luar negeri kan. Selain juga Oli Romin yang akan dinaturalisasi, kita kan tidak akan pernah tahu jika nanti akan ada pemain tambahan. Karena terbukti dengan adanya pemain-pemain keturunan kita, tim nasional kita mulai naik level permainannya, maka itu sekarang mulai masuk ke persaingan. Bukan artinya sudah berada di level dunia, tapi mulai masuk ke persaingan level dunia. Karena sekarang tim nasional Indonesia kita sedang bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia loh teman-teman. Saya tidak pernah menyangka bahwa tim nasional Indonesia kita akan berada dalam tahap untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun ya peluangnya tipis, tapi kan yang namanya peluang itu tetap ada. Dan sekarang mulai kelihatan bahwa di ujung lorongnya ada cahaya. Nah, cahaya ini harus diperbesar. Maka itu yang namanya evaluasi adalah bagian dari program federasi untuk bisa membuat sang pelatih Shin Tae-yong juga memberikan informasi apa sebetulnya yang dia butuhkan ke depan. Dan kita tahu selama ini federasi atau PSSI memberikan full support kepada sang pelatih. Maka itu performanya juga bagus. Walaupun ya sebelumnya juga kalah lawan China dan juga Jepang. Tapi ya yang penting kan bisa bounce back. Bisa kembali menemukan performanya. Dan para pemain di atas lapangan itu bersatu semua. Bukan saja yang bermain di atas lapangan, tapi juga yang berada di bangku cadangan. Pada saat ada pemain yang mau masuk ke lapangan, pemain lain yang tidak bermain juga memberikan semangat. Nah, inilah yang memang perlu dipertahankan. Artinya keharmonisan di antara para pemain. Dan Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa Timnas Indonesia bisa menang karena memang para pemain semuanya bersatu. Kalau nggak salah bahkan ada rapat ya di antara para pemain supaya mereka memberikan yang terbaik bagi Tim Nasional Indonesia. Dan mereka berhasil lakukan itu. Jadi saya pikir ya diskusi, komunikasi itu sangat penting. Kalau nggak ada evaluasi semacam ini, gimana caranya juga bisa mengetahui apa kebutuhan dari sang pelatih dan apa kekurangan dari Tim Nasional Indonesia dan apa sebetulnya yang perlu dilakukan agar Tim Nasional Indonesia ini semakin kuat. Kan yang kita inginkan Tim Nasional Indonesia kita ini semakin kuat. Berdasarkan informasi yang saya dapat, ada 2 pemain kita yang tidak bisa bermain atau mungkin 3 pemain kita yang tidak bisa bermain nanti pada bulan Maret kan, karena akumulasi kartu dan juga belum tentu nanti akan bisa mendapatkan level kebugaran yang memang diperlukan. Jadi ya sekarang ini yang menjadi bahan perbincangan nanti antara Ketua Umum PSSI dan juga jajaran pelatih dari Tim Nasional Indonesia. Mungkin juga nanti harus melihat pemain-pemain lain yang bermain di liga domestik kita. Kan bisa saja nanti coba dicari pemain mana yang kira-kira performanya lagi bagus. Jadi ini kelihatan banget bahwa antara federasi juga dengan pelatih ini proaktif. Sama-sama nih mencari ya sebuah formula agar Tim Nasional Indonesia kita ini ya tetap peringkat FIFA-nya ini naik, performanya bisa stabil, dan ujung-ujungnya target itu tercapai, yaitu mimpi kita semua untuk bisa bermain di Piala Dunia. Kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia kan luar biasa teman-teman. Maka itu saya rasa kita semua harus bersatu untuk juga mendukung apapun yang memang sedang dipikirkan
oleh federasi yang memang sekarang sedang berjalan on the right track. Ini jalurnya ini sudah benar nih. Ya kenapa juga kita harus ganggu kan? Kecuali jalurnya nggak benar, nah tentu kita akan kritik. Contoh, ya, di Arab Saudi pada saat memang Mancini itu nggak bisa perform, timnya Arab Saudi, kemudian dia juga ada masalah dengan pendukung Arab Saudi, ya tentu langkahnya yang harus diambil adalah memecatnya. Tapi pemecatan Roberto Mancini juga tidak mengubah performa dari Arab Saudi. Karena dengan pelatih baru juga Arab Saudi belum bisa meraih kemenangan. Bener gak? Sekali imbang di kandang Australia itu bagus, tapi kemudian kalah lawan timnas kita. Padahal sebelumnya dalam 15 kali pertemuan nggak pernah kalah Arab Saudi. Kan down juga mereka. Australia, oke. Ya mereka pergantian pelatih, tapi lawan Arab Saudi mereka nggak bisa menang. Kemudian lawan Bahrain susah payah mereka mendapatkan hasil imbang. Padahal kan Australia ini kan jauh lebih kuat daripada Bahrain. Which means memang evaluasi ini perlu dilakukan. Dan saya pikir evaluasi ini juga menjadi sebuah benchmark atau patokan bagi federasi bagaimana caranya mereka bisa melihat performa dari timnas Indonesia. Dan apa yang kira-kira perlu dibenahi. Artinya federasi juga tidak tinggal diam. Dan dalam hal ini saya pikir Shin Tae-yong juga akan merasa lebih mudah untuk menangani tim nasional Indonesia. Karena jika dia perlu apa-apa, dia bisa menjelaskan kepada Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Dan kita semua sebagai supporter, kita perlu memberikan dukungan ini. Karena sekarang kelihatan jelas dengan adanya begitu banyak pemain yang bermain di Eropa, dengan juga performa dari para pemain kita yang bermain di Liga Domestik mulai meningkat, ya artinya sekarang kita punya keseimbangan di skuad tim nasional Indonesia antara para pemain yang bermain di Eropa dengan para pemain yang bermain di Liga Domestik kita. Meskipun di pertandingan Arab Saudi ini kan, gak banyak pemain-pemain yang bermain di Liga Domestik kita diberikan kesempatan ya, karena memang gak perlu. Jadi itulah yang selalu saya katakan, gak perlu juga kita menggurui Shin Tae-yong, terserah dia mau memilih pemain mana. Dan memang Eliano masih belum bermain, ya kita sabar. Walaupun Shin Tae-yong belum juga memberikan penjelasan ya secara rinci, tapi ya udah kita tunggu saja nanti seperti apa langkah yang akan diambil. Tapi saya harapkan nanti jika Eliano dilepas oleh klubnya, ya main aja di Piala AFF, gak masalah juga kan usia dia kalau nggak salah masih 24 tahun, biar dia juga mendapatkan menit bermain. Jika nanti dia bisa dilepas oleh klubnya, yang saya ragu karena dia juga adalah pemain yang biasa bermain kan di Zwolle. Jadi ya pada saat sekarang Shin Tae-yong sudah sepertinya menemukan formula yang memang bisa membawa performa yang lebih baik lagi dari tim nasional Indonesia, walaupun ya masih ada kekurangan lah. Karena kan tetap saja di lini pertahanan kita lihat beberapa kali para pemain Arab Saudi bisa melakukan penetrasi, tapi it's okay. So far ini permainan yang jauh lebih baik, dan bagi saya ini adalah permainan terbaik dari tim nasional Indonesia di round 3 ini. Pada saat bermain di hadapan puluhan ribu supporter yang pernah saya katakan sebelumnya, gak mungkin memberikan tekanan bagi mereka. Kan mereka bermain di kandang mereka sendiri, gak mungkin memberikan tekanan. Ya justru mereka seharusnya semakin semangat, dan mereka bermain untuk kita semua. Itulah yang Jade Ses katakan. Betul kan? Para pemain bermain untuk supporter dari tim nasional Indonesia, untuk mempersembahkan kemenangan. Dan memang itu yang perlu mereka lakukan sebagai pemain tim nasional Indonesia. Jadi mereka semua bangga dengan memakai jersey tim nasional Indonesia. Maka itu kita sebagai supporter juga perlu memberikan support 110%. Dan feeling saya dari evaluasi ini juga akan ditemukan formula-formula baru. Bagaimana caranya mungkin juga untuk bisa memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda nanti di Piala AFF kan. Sebentar lagi nih Piala AFF kan. Mungkin sekalian juga bisa diskusi kan. Apakah betul mau memakai pemain-pemain muda semuanya, atau juga nanti mau memanggil pemain senior. Yang saya baca informasinya di media digital beberapa hari yang lalu, kemungkinan akan dipanggil juga pemain-pemain senior. Nah artinya kan harus ada komunikasi antara federasi dengan klub-klub yang berkompetisi di Liga 1 agar juga melepas para pemain. Karena ya walaupun Piala AFF sekarang ini ya sudah kelihatan ya bukan lagi menjadi prioritas, tapi kan yang namanya Piala AFF juga harus serius timnas kita karena membawa nama negara. Jadi bukan berarti Piala AFF ini akan dilepas oleh federasi atau oleh Shin Tae-yong, enggak dong. Pasti dia akan berusaha kalau bisa masuk ke final dan juga menjadi juara, pasti akan dia berusaha. Tapi kan pemain-pemainnya perlu dia pilih juga. Nah, ini juga bisa menjadi bahan diskusi antara pelatih dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Ya pokoknya sekarang kalau kita melihat suasananya itu harmonis, ya kita harapkan akan tetap seperti ini. Dan kita sebagai supporter yang selalu saya katakan, ya kita memberikan support karena itulah peran dari supporter adalah untuk mendukung, bukan untuk merusak. Jadi teman-teman, kita menunggu lagi nanti update dari tim nasional Indonesia. Tapi untuk sementara ini tentu kita semua merasa senang, dan wajar kita merasa senang. Kita juga jika merasa bangga, wajar, tapi kita juga perlu bersyukur bahwa timnas kita mampu meraih kemenangan penting. Oleh karena itu juga nanti
ranking FIFA dari timnas kita juga akan naik ya. Akan naik mungkin sampai 127, itu juga adalah hal yang baik. Tapi kan kita lihat, sebagai satu-satunya wakil dari ASEAN, timnas kita bisa mendapatkan kemenangan dan raihan poinnya jauh lebih baik daripada tim-tim Asia Tenggara sebelumnya yang bermain di round 3. Indonesia menyala. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.